Kata Nabi SAW, kata Nabi kepada para sahabat, di akhir zaman akan bermunculan golongan Ruwaibidah. Para sahabat enggak tahu apa Ruwaibidah. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka. Teks hadis itu begini saya bacakan. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Orang pembohong akan dianggap benar, orang yang benar dianggap pembohong. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah dituduh berkhianat. Saat itu Ruwaibidah ini akan banyak menyampaikan statement. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Ruwaibidah? Enggak pernah didengar para sahabat istilah ini. Kata Nabi, orang bodoh, orang yang enggak ada keahlian tapi berbicara tentang urusan umum, termasuk urusan agama. Baik, malam ini kita mengkaji talbisuhu 'alal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Tipu daya iblis terhadap orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Salah satu perintah penting dalam agama kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan, sedangkan nahi munkar itu artinya melarang dari kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada umat manusia. Kenapa kita menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu umat yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Itu sebab kenapa umat Muhammad ini menjadi umat terbaik dari seluruh umat yang ada, karena melakukan amar ma'ruf dan munkar. Umat terdahulu mereka diazab, disiksa Allah Ta'ala. Salah satu sebabnya apa kata Allah dalam Quran? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena dulu mereka tidak melarang kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Tahu dia di situ ada maksiat, tahu dia itu sarang dosa, tahu dia di situ ada sarang kejahatan, diam aja dia. Kata dia, yang penting bukan saya. Kalau orang lain mah terserah. Quran mengatakan Allah Ta'ala mengazab mereka dulu sebabnya. Maka kita tidak boleh membiarkan terjadi kemaksiatan. RT punya kewajiban mencegah kemaksiatan terjadi di wilayah kekuasaannya. RW juga begitu, lurah juga begitu, camat juga begitu sampai seterusnya. Ya, maka dalam hadis juga Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat terjadi kemungkaran, hendaklah dia merubahnya. Ya, kalau mampu dengan tangan atau puasa, maka dengan tanganlah atau puasa. Tak mampu dengan itu, dengan nasihat lisan. Tak mampu dengan itu, minimalnya dengan hati, kata Nabi. Hati kita membencinya, tidak meridhoinya. Tapi kata Nabi, wa hadza ma'aful iman. Itulah tanda selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita membenci kemungkaran itu cuma bisa dengan hati, enggak bisa dengan lisan, enggak bisa dengan tindakan, cuma dengan hati, itu sudah selemah-lemahnya iman. Kalau sampai enggak ada getaran di hati, nampak maksiat enggak ada rasa apa-apa, nampak kemungkaran terjadi enggak ada rasa apa-apa, oh berarti mungkin iman sudah tak ada dalam hati kita lah. Begitu. Namun demikian, dalam pelaksanaan nahi munkar ini terutama sering sekali ditunggangi oleh syaitan. Tujuannya benar, memberantas kemungkaran. Tapi seringkali aktivitas yang baik ini, amal baik ini ditunggangin oleh syaitan. Sehingga dalam nahi mungkar itu terdapat kemungkaran. Ya, sehingga dalam nahi mungkar itu, melarang kemungkaran itu, terdapat kemungkaran. Kenapa bisa begitu? Ditunggangin oleh syaitan. Mestinya ketika kita melakukan nahi mungkar,
pencegahan atau melarang dari kemungkaran, jangan sampai lagi terdapat kemungkaran dalam pelaksanaannya. Nah, ya, baik. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, wahum qismani, orang yang melakukan nahi mungkar ini ada dua golongan, alimun wa jahilun. Satu golongan yang alim, berilmu, dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, lalu dia melakukan nahi mungkar. Ada yang kedua jahil, sebenarnya ini orang jahil, bodoh, nggak ada ilmunya, tapi mau melakukan nahi mungkar. Ini terbagi kepada dua. Dua-dua ini, yang alim sama yang jahil, sama-sama ada potensi ditunggangi iblis dalam proses nahi mungkar tadi. Ya. Baik, kita lihat yang pertama. At-tariqul awwal. Ya. Fadukhulu iblis 'alal 'alim min tariqaini. Iblis melakukan tipu daya terhadap orang alim dalam melakukan nahi mungkar itu dari dua jalan biasanya. Dari dua sisi biasanya. Yang pertama apa? Yang pertama at-tazyinu bidzalika wa talabu dzikri wal 'ujub bidzalika al-fi'l. Yang pertama, iblis atau setan, ya, menghiasi nahi mungkar yang dia lakukan sehingga dia menyebut-nyebutnya dan ujub dengan itu. Ini sering kena orang alim. Dia berilmu, punya ilmu, ya, lalu dia melakukan nahi mungkar, ya, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran. Tapi apa yang dia harapkan dari situ? Yang dia harapkan dari situ supaya mendapatkan ketenaran dan merasa bangga terhadap diri. Dia berkata, dulu kalau bukan saya yang memberantas itu masih jadi sarang maksiat sampai sekarang. Perbuatannya memberantas kemaksiatan itu benar, tapi mengharapkan ketenaran, disebut-sebut lalu merasa bangga dengan diri sendiri, ini yang merusak. Halus, permainan iblis itu halus, ya. Sepintas seolah-olah tak ada yang salah di situ. Itu dulu ada di situ sarang maksiat dulu. Lalu dia dengan bangga mengatakan, kalau bukan saya dulu yang memberantas itu masih jadi sarang maksiat sampai sekarang tuh. Saya yang memberantas itu, saya yang menghabisi itu. Bagus, menghabisi kemaksiatan itu bagus. Dan itu perintah Allah. Tapi kemudian dengan itu dia mencari ketenaran, merasa bangga dengan diri, rusak. Nah, ini cara iblis pertama. Maka ada sebahagian orang, dia tidak merasa puas dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang dia lakukan kalau kemudian tidak menjadi bahan pembicaraan orang. Makanya ada yang sampai panggil media dulu. Sebelum dimulai, panggil media dulu. Siap sedia semua gitu kan. Baru dia tampil gitu. Kenapa? Ya, kita tidak suudzon loh ya. Bukan berarti tidak boleh ada kamera begitu. Tapi ada sebagian itu dipanggil dulu kamera. Siapin dulu semua. Kenapa? Karena dia ingin tampil sebagai pahlawan di situ. Dia ingin jadi bahan pembicaraan orang. Dia ingin merasa bangga dengan itu. Rusak. Apapun kebaikan yang kita lakukan, jadi salah satu kebaikan itu adalah melarang orang dari kemungkaran, itu termasuk kebaikan. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, ya, wan nahyu 'anil munkari sadaqah, melarang dari kemungkaran itu bernilai sedekah, maka itu baik. Tapi ketika sudah disertai ujub, rusak semua.
Jangankan nahi mungkar, salat aja kita kalau ujub dengan itu nggak ada nilainya. Ya, kita salat malam misalnya, lalu dengan itu kita ujub itu merasa bangga dengan diri, merasa luar biasa atas apa yang kita lakukan. Ada nggak jadi nilai? Nggak ada. Kata Al-Ghazali, ada beberapa perusak ibadah kita. Salah satu perusak ibadah itu jadi nggak bernilai apa-apa, itulah namanya ujub. Ujub itu merasa bangga, merasa takjub dengan apa yang kita lakukan. Ya, baik. Bagaimana untuk mengatasi ujub itu? Ada tips yang diberi oleh Al-Ghazali. Kita ini kadang-kadang cepat bangga dengan amal ibadah kita. Padahal sebetulnya amal ibadah kita itu enggak seberapa. Cuma kita aja merasa lebih begitu. Al-Ghazali buat satu perumpamaan begini. Kalau misalnya ada raja ini mengadakan pesta pernikahan. Kita kan punya kebiasaan kalau ada orang buat pesta pernikahan, kita datang ngasih hadiah. Ini raja ini buat pesta. Lalu datanglah kita ngasih hadiah. Apa hadiah yang kita kasih? Kita belilah satu Tupperware sebelum pergi ke kondangan raja ini. Lalu kita berbangga-banggalah dengan satu Tupperware ini. Ya, kira-kira gimana perasaan raja itu dikasih Tupperware? Spesial atau tidak menurut raja itu? Enggak. Kenapa? Dia raja. Kalau cuma dikasih satu Tupperware mah nggak ada artinya buat dia. Kita merasa bangga pun bisa-bisa dia ketawa nengok kita. Ini orang kok lucu bener ini ya katanya kan. Ngasih Tupperware tapi merasa sudah hebat sekali begitu. Analogi itulah yang dibuat Al-Ghazali. Allah Rabbul Alamin itu raja dari semua raja. Lalu ketika kita melakukan kebaikan, itu enggak sebanding dengan ketinggian dan kebesaran Allah. Umpama kita ngasih hadiah tadi itu, hadiah kita itu receh sekali. Jadi sangat tidak layak kemudian kalau kita berbangga-bangga dengan hadiah kecil yang kita kasih itu. Makanya tidak boleh kemudian kita ujub dengan amal ibadah kita. Ini yang pertama, cara syaitan atau iblis menipu, memperdaya orang alim yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia bisikkan ke dalam jiwanya supaya mencari ketenaran dan ujub, merasa bangga dengan apa yang dia lakukan, ya. Rawaina bi isnadin an Ahmad bin Abi Al-Hawari. Ada satu riwayat dari Ahmad bin Abi Al-Hawari. Beliau berkata, Sami'tu Aba Salman. Saya pernah mendengar Abu Salman yaqul berkata, Sami'tu Aba Ja'far Al-Mansur. Aku mendengar Abu Ja'far Al-Mansur yabki fi khutbatihi yaumal jum'ah, menangis saat berkhutbah hari Jumat. Ada seorang yang bernama Abu Ja'far Al-Mansuri menangis saat menyampaikan khutbah hari Jumat. Ya. Fastaqbalani al-ghadab. Kata Abu Salman, saat saya melihat dia nangis berkhutbah itu tiba-tiba marah saya. Ya, saya tiba-tiba merasa marah melihatnya. Ya, kenapa dia merasa marah? Karena dia tahu apa yang diharapkan khatib tadi dari tangisannya. Apa yang dia harapkan? Pujian sanjungan dari orang. Luar biasa
khatib tadi itu menyampaikan khutbah sampai menangis dia di atas mimbar katanya. Itu yang diharapkan. Rusak. Nah, makanya dia bilang, saat saya melihat dia menangis di saat menyampaikan khutbah Jumat itu, fastaqbalani al-ghadab. Saya langsung merasa marah. Ya. Wa hadaratni niyyah an aquma fa'idhu bima a'rifu min fi'lihi, dan hadir niat dalam hatiku supaya aku berdiri menasihati dia karena aku tahu apa sebenarnya yang dia lakukan itu. Jadi Abu Salman ini tadi ngerti bahwasanya Abu Ja'far Al-Mansuri menangis dalam menyampaikan khutbah itu adalah mengharapkan tangisan yang mengharapkan pujian, sanjungan dari orang. Makanya dia marah, dia ngerti begitu. Ada memang orang seperti itu, ya, ada memang orang seperti itu, ya. Ada memang karena kelembutan dan kesucian hati lalu menangis saat menyampaikan nasihat, itu ada. Tapi tidak sedikit juga yang memang sengaja menangis dalam menyampaikan nasihat agama karena ingin disanjung dan dipuji. Sampai menangis Ustadz Fulan menyampaikan ini. Antara dua, satu karena kebersihan dan kelembutan hatinya sampai dia menangis tulus menyampaikan nasihat itu. Yang kedua karena ingin dipuji. Dan tidak sedikit karena yang kedua ini. Kita memang tak boleh suudzon, buruk sangka, tapi kita harus mengetahui bahwasanya salah satu motif orang menangis itu tadi karena ingin dipuji. Ya. Makanya saya selalu menyampaikan, ada orang berdoa, ya, kalau di majelis besar menangis dia berdoa tuh. Tapi saat dia sendiri berdoa tak pernah pun dia menangis berdoa tuh. Istighfarnya kalau jamaahnya lagi ramai menangis dia. Tapi saat dia sendiri tak ada tangisan dia dalam istighfarnya. Ada yang begitu tuh. Orang yang faham jijik dia melihat orang yang kayak itu. Orang yang faham, ya. Baik. Jadi itu yang pertama, cara iblis melakukan tipu daya terhadap orang alim yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Yang kedua, cara iblis memperdaya ataupun menipu orang alim dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini ialah al-ghadab, marah, ya, dia marah, ya. Dia marah kepada orang yang dia larang dari kemungkaran itu. Kenapa? Bisa jadi karena saat dia menyuruh kepada kebaikan atau dia melarang dari kemungkaran, lalu orang tersebut nggak mau terima. Kan nggak semua orang saat kita suruh untuk melakukan kebaikan dia mau, atau tidak semua orang saat kita larang dari kemungkaran dia mau meninggalkan kemungkaran tersebut. Lalu kemudian dia marah. Ternyata marah-marah saat kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu tidak baik. Cenderung kita itu sedang dimanfaatkan oleh syaitan, ditunggangin oleh syaitan. Sebahagian orang merasa mungkin itu adalah kemarahan yang suci, tapi enggak. Ya, ada hal yang menarik. Ya. Qala Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, salah seorang khalifah yang sangat terkenal dari kekhalifahan Bani Umayyah, ya, salah seorang khalifah yang dikenali
cukup adil, ya. Apa kata beliau kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran? Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, laula anni ghadban la'aqabtuka. Dia bilang, kalau bukan karena saya ini sedang marah, saya sudah hukum kamu. Ya. Dia tidak mau menghukum ini orang yang sudah melakukan kesalahan karena kondisinya sedang marah. Kenapa? Karena saat kita marah, syaitan berkuasa dalam diri kita. Makanya Nabi SAW sebut di dalam hadis, al-ghadabu minasyaitan, ya. Kemarahan itu datang dari syaitan. Umar bin Abdul Aziz tidak mau menghukum orang karena beliau sedang marah. Kenapa? Dia takut nanti rasa marahnya dengan hukuman yang mesti diterapkan ini bercampur, kan jadi bahaya. Ini kan ada hukum sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Ini sanksinya begitu. Tapi kalau kita menjalankan sanksi ini dalam kondisi marah, bercampur di situ, itu nanti bisa jadi berlebihan, melebihi dari sanksi yang semestinya diterapkan. Makanya beliau mengatakan kepada laki-laki yang telah melakukan pelanggaran, laula anni ghadban la aqabtuka. Andai kata saya tidak sedang marah, saya sudah hukum kamu. Tapi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menahan diri, tidak menjatuhkan sanksi dalam keadaan beliau sedang marah. Ya, jadi orang kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi marah, itu cenderung hasilnya tidak baik. Kenapa? Dia sedang ditunggangi oleh syaitan. Jadi dua ini cara syaitan untuk melakukan tipu daya kepada orang alim dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, syaitan atau iblis membuat dia ujub dengan apa yang dia lakukan, merasa bangga, merasa hebat dengan apa yang dia lakukan, sehingga rusaklah amar ma'ruf nahi mungkar itu pahalanya. Yang kedua, syaitan buat dia marah. Orang kalau sudah marah, tindakannya jadi tidak benar, ya. Baik, itu orang alim. Bagaimana dengan orang jahil? Orang jahil lebih mudah lagi, ya. Orang jahil lebih mudah lagi ditipu oleh syaitan. Kaedahnya, kalau orang alim saja bisa ditipu oleh syaitan, apalagi orang jahil. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, semakin jahil seseorang, semakin mudah ditipu oleh iblis. Kalau kita buat bahasanya agak kasar, semakin bodoh seseorang itu semakin mudah ditipu iblis dalam hal apapun. Ya. Kalau orang alim, cara iblis itu agak halus gitu. Tapi kalau orang jahil, kasar pun cara iblis itu nggak terasa juga dia. Kenapa? Jahil. Begitu, ya. Maka fa amma idza kana al-amiru bil ma'rufi jahilan fa inna syaitana yatala'ab bihi. Maka kalau yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu orang jahil, maka syaitan mempermainkan dia, bermain-main dengan dia. Zaman kita ini yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sedikit yang kaum jahil. Ya, tidak sedikit. Maka mestinya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah orang alim. Walaupun ada kemungkinan dia kena tipu daya iblis, tapi kalau dia benar-benar alim masih bisa diantisipasi. Tapi kalau orang jahil, ya tana'ab bihi, syaitan jadikan dia sebagai bahan mainan dalam amar ma'ruf nahi mungkar dia. Wa inna ma kana ifsaduhu fi amrihi akthar min islahihi, sehingga
keburukan dari amar ma'ruf nahi mungkar yang dia lakukan tadi lebih banyak ketimbang maslahatnya. Ya, niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi karena yang melakukan ini orang jahil, akhirnya mafsadahnya, kerusakan yang dilahirkan dari situ lebih banyak dari keburukannya daripada maslahatnya. Keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Bisa begitu? Ya bisa dong. Itu kalau sampai orang jahil yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuan dari amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah melahirkan kemaslahatan, kebaikan dengan cara yang maslahat. Tapi kalau yang melakukan ini adalah orang jahil, maka mafsadahnya, kerusakannya itu lebih banyak ketimbang maslahatnya, kebaikannya. Dan ini tentu bahaya. Ya, ini tentu mendatangkan bahaya. Contoh. Rubbama naha an syai'in jaizun bil ijma'. Ya, karena dia tidak ngerti, namanya juga orang bodoh, ya kan. Ada hal yang dibolehkan secara ijma', misalnya dia larang. Kenapa? Dia nggak ada ilmu. Dia tidak ada ilmu. Ya. Wa rubbama ankara ma ta'awwala fihi sahibuhu wa tabi'a fihi ba'dul madzahib. Dan kadang-kadang dia mengingkari takwilan orang lain dan hanya mengikuti sebahagian mazhab. Nah, ini contoh-contohnya lah. Ya, mungkin di negeri kita ini pun banyak kita lihat contoh-contoh ini. Ya, misalnya ada orang membubarkan pengajian, begitu. Ya, kalau dia alim, benar-benar alim, caranya nggak begitu. Ya, kenapa? Ya, kita berbeda, tapi kita tahu itu masih koridor ilmu. Ya, mungkin dia pegangannya mazhab Hambali, kita Syafi'i, misalnya begitu. Ya, kalau kita berantem kemudian dipublish, itu mafsadahnya lebih banyak ketimbang maslahatnya. Orang non muslim sampai heran, ini kok orang Islam berantem di masjid, katanya. Kok rebutan mikrofon gitu. Ya kan? Orang luar itu sampai heran melihatnya, ada apa dengan orang Islam ini? Di masjid kok berantem? Ya, sampai orang bilang gereja dijagain, kajian di masjid dibubarin, katanya. Ya, kita mungkin berbeda dengan kelompok ini, tapi kalau kita alim, caranya nggak begitu. Caranya tidak begitu. Perbedaan tidak begitu caranya. Perbedaannya, kalau memang mau dibawa ke ruang diskusi, ya diskusi, berdebat boleh. Tapi kalau sampai kelihatan kita berantem di publik, membubarkan, muncullah berita di media, ormas ini membubarkan pengajian ustadz ini. Di dunia orang tahu bahwa ormas ini muslim, yang ini pula ustadz. Gimana ceritanya bisa terjadi? Tapi itulah yang terjadi. Ya, mestinya kalau kita nggak sependapat dengan dia, ya kalau tidak sependapat, ada nggak pendapat yang sama? Ada. Kalau ada, maka ruangnya di ruang diskusi, bukan kita berantem di masjid. Nabi itu dulu di Madinah, kenapa Nabi tidak mau memerangi orang munafik? Di tengah-tengah Madinah itu dulu menyatu dengan orang Islam, itu banyak sekali orang munafik. Sampai-sampai Allah Ta'ala membicarakan orang munafik dalam banyak ayat dalam Quran. Bahkan ada surah khusus, surah Al-Munafiqun dalam Quran. Ya, Allah sampai mengatakan dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di dasar api neraka. Paling bawah neraka itu tempatnya orang munafik ini.
Tapi nggak pernah kita mendengar Nabi perangin orang munafik. Nabi perangnya sama orang musyrik atau sama orang-orang Yahudi. Itu perangnya Nabi. Sama munafik nggak ada. Kenapa Nabi tidak perangin? Salah satu alasannya, Nabi tidak ingin orang di luar sana berpikir bahwa Nabi Muhammad memerangi sahabatnya. Karena publik melihat orang munafik ini sahabat Nabi Muhammad. Kenapa? Orang munafik hadir di majelis Nabi. Orang munafik datang sholat. Orang munafik bergaul dengan orang beriman. Ini pemandangan publik. Kalau sampai Nabi bantai mereka, maka publik di luar sana akan berkata, Muhammad sudah membantai sahabatnya sesama Islam. Mafsadahnya akan lebih besar, image-nya jadi buruk. Makanya Nabi nggak memerangin mereka. Nah, ya. Jadi makanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus perlu ilmu. Nah, kalau yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu orang jahil, yatala'ab bihi syaitan. Syaitan akan mempermainkan mereka. Ya, mafsadahnya akan lebih besar ketimbang daripada manfaatnya. Ya. Nah, termasuk juga akhirnya nanti kerusakannya lebih banyak. Ya, kerusakannya lebih banyak. Ada orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena dia nggak suka dengan itu kemungkaran. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi dia mencaci maki, menghina, berkata kasar terhadap orang yang melakukan kemungkaran itu. Ya. Kan tidak jarang kita melihat orang melakukan nahi mungkar, melarang kemungkaran, tapi ucapannya kasar, tindakannya kasar, dengan dalih ini sedang melakukan nahi mungkar. Ya, tujuannya nahi mungkar, tapi engkau sedang ditunggangi oleh iblis. Ya, ditunggangi oleh iblis. Akhirnya mafsadahnya lebih banyak ketimbang daripada kebaikannya. Ya, kita melihat kadang-kadang ada orang dengan mengatasnamakan nahi mungkar diobrak-abrik rumah orang, diobrak-abrik bangunannya. Apa salah bangunan itu? Yang melakukan maksiat kan orangnya, dan caranya juga nggak harus begitu. Ada yang dengan cara dibakar dan sebagainya. Kalau kita kembali kepada ajaran agama kita, ya nggak begitu caranya. Ya, tidak seperti itu caranya. Baik. Wa rubbama kashafa ma qad amara syara' bi satrihi. Ada kalanya dia membuka aib orang tadi, padahal agama menyuruh untuk menutupin aibnya. Ya. Apalagi zaman sekarang ini, zaman di mana kita mudah memviralkan segala sesuatu. Ya, alih-alih karena ingin kita melakukan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan, melarang dengan kemungkaran, lalu aib seseorang harus kita publish, harus kita tunjukkan kepada semua orang, dibuka, padahal agama menyuruh tutuplah aib saudaramu. Tidak ada perintah agama menyuruh untuk membuka aib saudara kita, nggak ada. Yang ada justru tutup. Makanya ada dalam hadis Nabi SAW dikatakan, man satara aiba akhihi fid dunya, ya, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di dunia Allah Ta'ala tutup aibnya, tapi di akhirat juga bakalan ditutup Allah Ta'ala aibnya. Ini masuk kategori al-jaza'u min jinsil amal.
balasan yang diterima sesuai dengan amal yang diperbuat. Karena sesungguhnya kita ini pun bukanlah bersih dari aib. Setiap orang punya aib tersendiri, cuma karena belum dibuka Allah Ta'ala saja. Oleh karena itu Nabi memerintahkan kita, tutuplah aib saudaramu. Jadi kalau orang jahil yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan lahir mafsadah yang lebih banyak ketimbang dari maslahatnya. Sering terjadi dalam amar ma'ruf, dalam menyuruh kebaikan juga begitu. Kalau dia jahil, maka mafsadahnya akan lebih banyak, ya. Makanya harus alim yang melakukan itu. Saya ada ternampak video penceramah, tak tahu entah siapa namanya, entah di mana itu. Tapi dia laki-laki, tampilannya seperti mak-mak punya anak 4. Bibirnya merah, mungkin pakai lipstik dia tuh. Ya, tangannya melambai-lambai. Cara dia bercerewet pas seperti ibu-ibu di pasar. Saya melihat itu, dalam hati saya, la haula wala quwata illa billah, ya. Kalau kita mungkin boleh marah, ditempeleng itu orang bagusnya supaya sadar begitu. Tapi macam-macam. Ada ustaz, bukan ustaz lah kita semua. Rusak nama ustaz gara-gara itu. Ada orang yang naik ke panggung begitu berceramah, tapi tampilannya seperti banci begitu, seperti bencong begitu. Itu kan merusak agama ini. Isinya juga enggak ada, ya. Dan memang disebut di dalam hadis Nabi SAW, terutama di akhir zaman akan bermunculan ruwaibidah, ya. Jadi ada disebut di dalam hadis Nabi SAW yang dikatakan Nabi sebagai ruwaibidah, ya. Apa itu ruwaibidah, ya? Kata Nabi SAW, kata Nabi kepada para sahabat, di akhir zaman akan bermunculan golongan ruwaibidah. Para sahabat enggak tahu apa ruwaibidah, ya. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka. Teks hadis itu begini, saya bacakan. Kata Nabi, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, ya. Yusaddaq fihil kadhib, orang pembohong akan dianggap benar. Wa yukadzdzab fihi as-sadiq, orang yang benar dianggap pembohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat diberi amanah. Wa yukhawwana fihi al-amin, sedangkan orang yang amanah dituduh berkhianat. Wa yantiqu fihi ar-ruwaibidah, saat itu ruwaibidah ini akan banyak menyampaikan statement. Lalu sahabat bertanya, wa mar ruwaibidah, wahai Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Enggak pernah didengar para sahabat istilah ini. Kata Nabi, ar-rajulut tafih yatakallam fi amril ammah, orang bodoh, orang yang enggak ada keahlian tapi berbicara tentang urusan umum, termasuk urusan agama. Yang tidak pakar dianggap pakar, yang tidak ulama dianggap ulama. Bahkan tak canggung dia menyebut diri dia sebagai ulama. Kita dengar baca Quran pun ngaur entah kemana, ya. Tapi itulah di akhir zaman ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.